Pernahkah kamu merasa tiba-tiba bahwa semakin banyak orang di sekitarmu yang menjalani hidup sendirian, dan kadang-kadang kamu juga merasa kesepian dalam hubunganmu? Hari ini, kita akan menjelajahi topik menarik dan agak tidak biasa yang berjudul 12 alasan mengapa hidup sendirian lebih baik di zaman modern. Di zaman di mana memiliki dan merawat hubungan dianggap sebagai bagian penting dari kebahagiaan, ada kecenderungan yang berlawanan. Semakin banyak orang di seluruh dunia yang memilih hidup tanpa pasangan. Ini bukan hanya pergeseran budaya tetapi juga tren global. Data terbaru menunjukkan tren yang mencolok, lebih dari setengah populasi Amerika yang berusia 18 hingga 30 tahun tidak memiliki hubungan romantis. Di Eropa, lebih dari 40% rumah tangga hanya terdiri dari satu orang. Pertumbuhan ini dalam hidup sendiri tidak hanya terjadi di Barat, ini adalah tren global yang signifikan. Meskipun semakin banyak orang hidup sendiri, cara pandang masyarakat masih tertinggal. Orang yang hidup sendirian sering menghadapi tantangan dan prasangka, mulai dari masalah keuangan hingga pandangan negatif dari masyarakat. Sebuah studi tahun 2023 menyoroti isu ini dengan tegas bertanya, apakah hidup sendirian menjadi tren saat ini? Jawaban atas pertanyaan ini mengejutkan banyak orang, karena banyak yang menemukan kebahagiaan dan kepuasan dalam hidup mereka tanpa pasangan. Hari ini, kita akan melihat fenomena ini melalui lensa filsafat Stoik, sebuah aliran pemikiran kuno yang masih relevan dalam kehidupan modern. Menjadi lajang bukanlah kelemahan tetapi kebebasan, sebuah pelajaran yang diajarkan oleh filsuf Stoik. Marcus Aurelius, salah satu kaisar besar Roma dan juga seorang filsuf Stoik, pernah berkata, hanya sedikit hal yang diperlukan untuk hidup bahagia, semuanya terletak di dalam dirimu, dalam cara berpikirmu. Dalam konteks hari ini berarti bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari memiliki pasangan, tetapi dari menerima dan menemukan kebahagiaan dalam kebebasan dan kemandirian. Dalam video hari ini, kita akan mengeksplorasi 12 alasan mengapa hidup sendirian dapat memberikan kebebasan, kekayaan, dan makna dalam hidup melalui nasihat, kutipan, dan pelajaran dari filsuf Stoik. Kita akan menemukan bahwa hidup tanpa pasangan tidak hanya memberikan kebebasan, tetapi juga membuka pintu menuju kebahagiaan sejati dalam jiwa dan roh. Ayo kita mulai perjalanan ini bersama. Nomor 1, kebebasan. Dalam upaya memahami esensi hidup sendiri, kita menemukan sesuatu yang sangat berharga, kebebasan. Kebebasan ini sulit didapat bagi mereka yang terjebak dalam pernikahan. Namun, bagi yang hidup sendiri, kebebasan itu mengagumkan dan membebaskan. Filsafat Stoik, yang menghargai kesabaran dan kekuatan mental, menganggap kesendirian sebagai jalan menuju kebebasan tertinggi. Dalam hidup sendiri, kita tidak hanya bebas dari keterikatan cinta, tetapi juga menemukan ruang mental yang luas dan fleksibilitas tanpa batas. Dengan melepaskan diri dari kerumitan hubungan, kita mendapatkan kebebasan penuh untuk menentukan arah hidup kita sendiri, tanpa terikat oleh orang lain. Bayangkan seseorang yang bisa membuat keputusan dan bertindak sesuai keinginannya sendiri tanpa perlu persetujuan atau penilaian dari orang lain. Seneca, seorang filsuf Stoik terkemuka, mengatakan bahwa kunci kebahagiaan sejati adalah otonomi dan kemandirian. Dia mengajarkan bahwa inti kehidupan bukanlah bergantung pada orang lain untuk merasa bahagia, melainkan menemukan kedamaian dan kepuasan dari dalam diri sendiri. Begitu pula, Epictetus, seorang filsuf Stoik lainnya, menyatakan bahwa kebebasan sejati bukanlah tentang memenuhi keinginan atau menghindari penderitaan, melainkan menerima segala sesuatu dengan pikiran yang tenang dan kesabaran. Dalam kesendirian, kita memiliki kesempatan untuk merasakan dan mengembangkan kebebasan mental sepenuhnya. Jadi, bagi yang memilih hidup sendiri, mereka melihat kesempatan untuk menikmati momen saat ini, memperkuat harga diri, dan membangun kehidupan yang mencerminkan jati diri mereka. Kebebasan dan hidup sendiri tidak hanya tentang ketiadaan pasangan, melainkan juga tentang kesempatan untuk menerima kebebasan, menantang norma sosial, dan dengan tekun mengejar makna pribadi. Ini tentang membangun kehidupan yang sesungguhnya milik kita, tanpa terbelenggu oleh harapan dan kompromi. Dalam perjalanan ini,
kita diingatkan bahwa jalan menuju kemandirian bukan hanya perjalanan kesendirian, tetapi juga jalan menuju kebebasan dan penemuan diri yang mendalam, tanpa terbebani oleh jaringan rumit harapan sosial. Dalam filsafat Stoik, kesendirian bukan hanya keadaan fisik, tetapi juga keadaan mental, sebuah kesempatan bagi kita untuk menemukan kebebasan dan kebahagiaan dalam diri kita sendiri. Ini adalah perjalanan pencarian otonomi dan kedalaman dalam setiap individu, membuka pintu menuju kehidupan yang penuh makna dan kepuasan yang tulus. Nomor 2, mandiri. Di dunia yang begitu cepat dan ramai seperti sekarang, orang sering mencari kebahagiaan dan kedamaian dalam hubungan dengan orang lain. Namun, menurut Stoikisme, sebuah aliran filsafat yang sangat dalam dan disiplin, kunci sejati dan langgeng menuju kebahagiaan terletak pada kontrol diri dan kemandirian. Marcus Aurelius mengajarkan kepada kita bahwa kekuatan sejati seseorang terletak pada kemampuan mereka untuk mengendalikan diri sendiri. Ini berarti kita memiliki kekuatan untuk mengontrol bagaimana kita mempersepsikan dan bereaksi terhadap setiap situasi dalam hidup, termasuk dalam menghadapi hidup sendiri. Dengan belajar untuk menghargai diri kita sendiri dan kontribusi kita sendiri, bukan hanya di mata orang lain tetapi juga dalam pandangan kita sendiri, kita mengkonfirmasi kekuatan dan kontrol diri. Hidup sendiri memberi kita kesempatan untuk fokus pada merawat dan mengembangkan diri kita sendiri daripada mencari dorongan atau penerimaan dari orang lain. Kita bebas ketika kita menguasai diri kita sendiri, seperti yang diungkapkan oleh Epictetus, seorang budak yang berubah menjadi filsuf Stoik, yang menekankan pentingnya penguasaan diri dalam kemandirian. Dalam kemandirian, kita menemukan kekuatan untuk menghadapi tantangan atau kesulitan tanpa harus mengandalkan orang lain. Kontrol diri dan kemandirian tidak hanya membantu kita mengembangkan kualitas pribadi yang kuat, tetapi juga memungkinkan kita menikmati hidup tanpa terikat oleh kebutuhan dan keinginan orang lain. Hal terpenting dalam hidup bukanlah posisi kita, melainkan arah yang kita tuju, seperti yang diungkapkan oleh Seneca, seorang filsuf Stoik lainnya. Dalam kemandirian, kita menemukan arah hidup kita sendiri, tanpa terombang-ambing oleh persetujuan atau kebahagiaan yang ditentukan oleh orang lain. Oleh karena itu, hidup sendiri bukanlah hanya pilihan gaya hidup, tetapi juga jalan menuju pencapaian kebebasan dan penguasaan diri yang utama. Dalam kesendirian dan keheningan, kita tidak hanya menemukan diri kita sendiri, tetapi juga belajar untuk menjadi teman terbaik bagi diri kita sendiri. Dengan hidup sesuai dengan prinsip Stoikisme, kita mencari bukan hanya kemandirian fisik tetapi juga otonomi mental, dengan demikian membangun kehidupan yang berarti, bahagia, dan mandiri. Nomor 3, pemahaman diri. Dalam perjalanan seseorang menemukan dan memahami diri sendiri, itu adalah tugas penting yang tak tertandingi oleh apapun. Bagi mereka yang memilih jalan menjadi lajang, mereka membuka pintu ke ruang kebebasan yang tak terbatas dan pemahaman diri yang mendalam. Marcus Aurelius pernah berkata, fokuslah untuk menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri, bukan versi yang diharapkan orang lain. Dalam cahaya ini, menjadi lajang bukanlah keadaan kesepian, melainkan sebuah kesempatan untuk fokus tanpa gangguan, bertujuan untuk memahami dan mengembangkan diri tanpa perlu membagi waktu dan energi dengan pasangan. Kita bisa mengabdikan seluruh hati dan usaha kita untuk menjelajahi minat, keinginan, dan nilai-nilai pribadi kita secara mendalam. Seneca menyatakan, kebebasan adalah anugerah dari kebijaksanaan. Dalam kemandirian, kita menemukan kebebasan untuk menjadi diri sendiri, menolak apa yang tidak mencerminkan nilai dan kebenaran kita. Itu di ruang kemandirian dan kebebasan bahwa kita benar-benar dapat bertanya dan menjawab pertanyaan mendalam tentang diri kita sendiri. Siapa saya? Apa yang saya inginkan dari hidup ini? Apa yang benar-benar penting bagi saya? Kebebasan ini tidak hanya tentang memilih cara hidup, tetapi juga tentang memilih cara berpikir, merasakan, dan terhubung dengan dunia batin kita yang unik. Oleh karena itu, menjadi lajang bukan hanya tentang melepaskan hubungan, tetapi tentang merangkul hubungan yang lebih dalam dan bermakna dengan diri sendiri. Epictetus, seorang murid Stoik, pernah mengatakan, kita tidak dikendalikan oleh apapun kecuali kekuatan,
kemandirian, dan kebebasan kita sendiri. Kemandirian dan kebebasan adalah prasyarat untuk mencapai pemahaman dan pertumbuhan pribadi, bagian penting dari kehidupan setiap orang. 4. Pengembangan diri. Dalam filsafat Stoik, yang menekankan disiplin diri, menjadi lajang tidaklah dilihat sebagai beban atau kondisi yang perlu disembuhkan. Sebaliknya, itu dianggap sebagai kesempatan berharga untuk pertumbuhan pribadi. Marcus Aurelius pernah berkata, fokuslah untuk menguasai dirimu sendiri sebelum mencoba mengendalikan orang lain. Kebebasan sejati datang dari menguasai diri inner kita, bukan dari diperhatikan atau dihormati oleh orang lain. Menjadi lajang memberi kita waktu dan ruang untuk fokus menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri tanpa ada komitmen terhadap orang lain. Kita bisa menghabiskan waktu memahami diri kita sendiri, mengembangkan keterampilan, dan merawat jiwa kita sesuai dengan yang kita yakini terbaik. Ini tidak berarti semua orang harus menghindari hubungan, tetapi pandangan Stoik menekankan bahwa individu perlu menetapkan nilai mereka secara independen dari pengakuan atau hubungan dengan orang lain. Dari perspektif Stoik, menjadi lajang juga merupakan kesempatan untuk melatih ketahanan dan kemandirian, dua kebajikan yang sangat dihargai dalam Stoikisme. Dengan tidak bergantung pada orang lain untuk dukungan emosional atau materi, kita menjadi lebih kuat dan lebih siap menghadapi tantangan hidup. Pada akhirnya, dalam skema alam semesta, setiap individu adalah bagian dari keseluruhan. Menghabiskan waktu untuk memahami diri kita sendiri secara mendalam dan tumbuh secara pribadi tidak hanya membuat kita lebih kuat, tetapi juga memungkinkan kita berkontribusi dengan lebih bermakna bagi masyarakat, seperti yang dikatakan oleh Epictetus, seorang filsuf Stoik lainnya, setiap individu memiliki peran mereka. Yang penting adalah untuk memahami peran tersebut dan melaksanakannya sebaik mungkin. 5. Penghargaan diri. Mencari kepercayaan diri dan penghargaan tidak selalu harus datang dari penerimaan atau penilaian orang lain. Konsep Stoikisme, sebuah filsafat tentang disiplin diri, menekankan bahwa kekuatan mental dan kebebasan sejati berasal dari pemahaman dan penerimaan terhadap diri sendiri. Menjadi lajang dalam hal ini bukanlah sebuah keterbatasan atau kekurangan, tetapi justru merupakan kesempatan untuk pertumbuhan pribadi yang lebih dalam. Seneca pernah berkata, tidak ada yang mencintai dirimu lebih dari dirimu sendiri. Pengingat ini bukan hanya dorongan bagi kita untuk terus memperbaiki diri setiap hari, tetapi juga sebuah undangan untuk mengakui dan menghargai diri kita sendiri berdasarkan pada keutamaan dan pencapaian kita sendiri. Dalam kehidupan lajang, kita memiliki kesempatan bukan hanya untuk mencari kemandirian spiritual, tetapi juga untuk menemukan nilai diri yang sejati, tidak tergantung pada pengakuan atau persetujuan orang lain. Para Stoik sadar bahwa nilai seseorang tidak datang dari pujian atau penerimaan oleh orang lain, tetapi dari pengakuan dan peningkatan kualitas dan pencapaian mereka sendiri. Mereka mengerti bahwa kepercayaan diri dan penghargaan diri harus berakar dalam diri sendiri, berasal dari pemeriksaan diri dan pemahaman yang mendalam tentang diri sendiri. Mengambil waktu untuk introspeksi, merenungkan kualitas, nilai-nilai, dan tujuan pribadi sangat penting. Ketika orang menghabiskan waktu untuk memahami dan menerima diri mereka sendiri, mereka tidak lagi merasa perlu mencari validasi atau penilaian dari orang lain untuk merasa percaya diri atau dihargai. Selain itu, menjadi lajang memberi kesempatan untuk fokus pada pengembangan pribadi tanpa gangguan dari tuntutan atau harapan orang lain. Dalam kesunyian dan kebebasan kehidupan lajang, seseorang dapat mengeksplorasi dan merawat kekuatan, bekerja pada kelemahan, dan dengan demikian membangun pondasi yang kokoh untuk kepercayaan diri dan penghargaan diri. Hidup tidak selalu mudah, dan terkadang tantangan dan kesulitan bisa mengguncang keyakinan kita pada diri sendiri. Namun, dengan menerapkan filsafat Stoik, seseorang dapat belajar untuk menghadapi dan mengatasi tantangan ini dengan ketenangan dan tekad, mengubahnya menjadi peluang untuk pengembangan yang lebih kuat. Oleh karena itu, menjadi lajang bukan hanya pilihan gaya hidup, tetapi juga perjalanan menuju kebebasan dan penghargaan diri. Dengan menjadi sumber kepercayaan diri dan penghargaan diri kita sendiri, kita tidak hanya menjalani kehidupan yang lebih mandiri dan memuaskan,
tetapi juga membangun kekuatan mental yang tak tergoyahkan. 6. Perawatan diri. Dalam perjalanan seseorang mengikuti filsafat Stoik, merawat dan melindungi diri sendiri bukan hanya hak tetapi juga kewajiban. Menjadi lajang bukanlah kekosongan, tetapi merupakan pilihan berarti untuk fokus pada pertumbuhan pribadi, gaya hidup di mana seseorang dapat sepenuhnya mengabdikan waktu dan ruang untuk perawatan diri tanpa gangguan dari tuntutan dan harapan orang lain. Seperti yang pernah ditulis oleh Marcus Aurelius, selalu kembali pada dirimu sendiri. Menjadi lajang memungkinkan kita untuk melakukan hal tersebut, menjadi kesempatan untuk pengendalian diri dan introspeksi, dua prinsip inti Stoikisme. Tanpa perlu membagi perhatian antara diri kita sendiri dan orang lain, kita dapat fokus pada memupuk pikiran, tubuh, dan jiwa kita, mirip seperti sebuah kebun membutuhkan perhatian yang hati-hati untuk berkembang dengan baik. Kebebasan ini tidak datang tanpa tanggung jawab. Sesuai dengan semangat Stoik, perawatan diri bukanlah tentang memanjakan diri sendiri, tetapi tentang merawat kebajikan dan ketangguhan. Melalui ini, kita belajar untuk hidup secara mandiri, tidak bergantung pada pengakuan atau dukungan orang lain, tetapi percaya diri dalam kemampuan kita untuk mandiri secara emosional. Dengan demikian, memilih untuk menjadi lajang adalah ungkapan dari kebebasan, otonomi, dan kemampuan untuk merawat diri yang dipuji oleh Stoikisme. Ini bukan hanya tentang meninggalkan hubungan dengan orang lain, tetapi tentang membangun hubungan yang kuat dan bermakna dengan diri sendiri, sehingga membentuk dasar yang kokoh untuk kehidupan yang bahagia dan bermakna. 7. Pengendalian diri. Dalam filsafat Stoik, berlatih dan menjaga pengendalian diri dipandang sebagai prinsip inti bagi mereka yang mengikuti filsafat ini. Hidup sendirian bukanlah sebuah keterbatasan, tetapi sebuah kesempatan berharga untuk fokus pada pengendalian diri inner dan menerima tantangan yang tidak dapat dikendalikan. Hidup sendirian membuat seseorang tidak perlu berbagi atau menyesuaikan emosi, pendapat, dan tindakan mereka untuk sesuai dengan orang lain. Ini membantu fokus tinggi pada pengembangan pribadi, terutama dalam berlatih pengendalian diri. Stoikisme menekankan pengendalian emosi dan reaksi terhadap peristiwa eksternal, membantu kita menghadapi setiap situasi dengan tenang dan teratur. Dalam kemandirian, kita belajar menerima hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, mulai dari fluktuasi kehidupan sehari-hari hingga perubahan besar dalam masyarakat dan dunia. Alih-alih merasa tidak aman atau khawatir, seorang Stoik menemukan kedamaian dalam mengakui dan menerima hal-hal tersebut. Hidup sendirian dari perspektif Stoik bukan tentang kesendirian atau kekurangan, tetapi sebuah perjalanan kebebasan dan pengendalian diri di mana seseorang dapat menjelajahi, menyempurnakan, dan mempraktikkan prinsip Stoik sendirian. Ini adalah kehidupan yang tidak terikat oleh ketergantungan atau harapan dari orang lain, dipimpin oleh otonomi, kedamaian batin, dan penerimaan kondisi kehidupan. 8. Fokus pada misi. Dalam tatanan alam semesta, setiap orang dianugerahi dengan misi, sebuah kewajiban yang hanya mereka bisa penuhi. Stoikisme, sebuah filsafat tentang disiplin diri, mengajarkan kepada kita bahwa mematuhi hukum alam dan memenuhi kewajiban kita adalah sangat penting. Dalam hal ini, menjadi lajang bukanlah sebuah kepincangan, tetapi sebuah berkah. Ini memungkinkan pikiran untuk tidak terganggu, tidak terikat oleh kebutuhan dan keinginan orang lain, fokus sepenuhnya pada pencapaian misi dan tujuan pribadi seseorang. Menjadi lajang memberikan ruang untuk secara bebas mengeksplorasi diri sendiri, mengembangkan keterampilan dan passion yang mungkin terabaikan di tengah kerumitan hubungan. Ini membantu kita menyadari nilai sejati dari kemandirian dan kebebasan pribadi, prioritas yang dipegang oleh Stoikisme. Dengan menghilangkan ketergantungan emosional dan mental pada orang lain, kita tidak hanya menjadi lebih kuat secara individual, tetapi juga dapat memberikan kontribusi yang lebih berarti bagi masyarakat. Lebih penting lagi, menjadi lajang memupuk kesabaran dan pemahaman diri yang mendalam, dua kualitas yang tak tergantikan bagi seorang praktisi Stoik. Ketika kita berhenti mencari kesempurnaan di mata orang lain, kita benar-benar mulai melihat nilai diri kita sendiri dan fokus pada membudayakan kualitas-kualitas tersebut.
Bagi seorang Stoik, menjadi lajang bukanlah kesendirian, tetapi sebuah perjalanan menuju kebebasan dan kemandirian di mana misi dan tujuan pribadi bukan hanya mimpi, tetapi menjadi kenyataan. 9. Kemandirian. Dalam perjalanan hidup, orang sering mencari teman dan dukungan, yang merupakan keinginan alami karena rindu akan kenyamanan dan berbagi. Namun, dari perspektif stoikisme yang mendalam, memilih untuk hidup sendirian bukan hanya pilihan emosional, tetapi juga keputusan disiplin yang membawa pada kemandirian dan kekuatan batin. Ketika kita memilih untuk menjalani kehidupan sendiri, kita bukanlah pengembara yang kesepian dalam kehidupan yang luas, melainkan individu yang berani menghadapi tantangan, belajar untuk mempercayai diri sendiri, dan mengandalkan kemampuan kita sendiri dalam mengatasi masalah tanpa bantuan orang lain. Kemandirian tidak hanya tentang hidup sendirian, tetapi juga tentang kemampuan untuk mengendalikan pikiran dan tindakan kita sendiri. Stoikisme mengajarkan bahwa setiap tantangan, setiap kesulitan, adalah kesempatan untuk memperbaiki jiwa dan keberanian pribadi kita. Menjadi lajang dalam pandangan ini bukanlah kekurangan atau nasib sial, tetapi medan luas untuk pengembangan pribadi di mana setiap keputusan dan langkah ditentukan dan dimiliki oleh diri sendiri. Dengan menghadapi dan mengatasi tantangan sendirian, individu yang hidup sendirian belajar menghargai nilai kesabaran, keberanian, dan pemahaman diri. Ini tidak hanya membuat mereka lebih kuat secara mental, tetapi juga membantu mereka mencapai rasa percaya diri dan penghargaan diri yang mendalam, dasar yang kokoh untuk semua keputusan dan tindakan di masa depan. Pada akhirnya, Stoikisme menekankan bahwa kebahagiaan dan kedamaian batin bukanlah hasil dari ketergantungan pada orang lain, melainkan dari pemahaman dan penerimaan terhadap diri sendiri, dari kemandirian, dan kemampuan untuk menghadapi kehidupan dengan berani. 10. Pembebasan mental. Dalam perjalanan hidup, kemandirian dan kebebasan mental adalah aset berharga yang tak tertandingi. Dengan memilih untuk hidup sendirian, seseorang tidak hanya memelihara kemurnian jiwanya, tetapi juga menemukan kesempatan untuk menyelami diri sendiri secara mendalam. Kesederhanaan kehidupan yang tidak terikat oleh hubungan yang kompleks atau keinginan dan kebutuhan orang lain membantu seseorang menyadari nilai sejati kebebasan dan kemandirian diri. Para pengikut Stoikisme, sebuah filsafat tentang disiplin diri, selalu mencari ketenangan dalam jiwa dan tingkat tertinggi pengendalian diri. Mereka percaya bahwa dengan meminimalkan kekhawatiran dan kegelisahan yang tidak perlu tentang hubungan sosial, orang dapat menghabiskan lebih banyak waktu dan energi untuk peningkatan diri, mencari pengetahuan, dan mempraktikkan kebajikan. Bagi mereka, membebaskan pikiran bukan hanya sebuah pilihan, tetapi langkah yang diperlukan menuju pemahaman mendalam tentang diri sendiri dan dunia sekitarnya. Dalam kesunyian, yang bukan tentang isolasi atau keputusasaan, tetapi kesempatan untuk memahami dan menghargai momen-momen hening di mana jiwa dibiarkan berkembang dan semangat diperbaharui. Kebebasan ini memungkinkan seseorang tidak hanya untuk dengan tenang dan mantap menghadapi tantangan kehidupan, tetapi juga membuka ruang bagi kreativitas dan ungkapan diri yang unik. Dengan demikian, melihat menjadi lajang bukan sebagai sebuah kekosongan, tetapi sebagai keputusan sadar untuk membebaskan pikiran, memfasilitasi kebebasan yang sesungguhnya dan pertumbuhan pribadi. Ini bermanfaat tidak hanya bagi diri sendiri, tetapi juga berkontribusi pada membangun masyarakat di mana setiap individu dapat hidup sesuai dengan nilai dan prinsip mereka. 11. Keanekaragaman dalam hubungan. Dalam dunia yang kompleks ini, perdamaian dan pengetahuan tidak hanya ditemukan dalam satu hubungan saja, melainkan dengan membuka hati dan pikiran kita pada dunia di sekitar. Hidup sendirian menurut perspektif Stoikisme bukanlah tentang kekurangan cinta, tetapi kesempatan untuk mencintai lebih dalam dan luas. Tidak terikat memungkinkan kita berinteraksi dengan berbagai orang, mulai dari teman dan rekan kerja hingga orang asing yang kita temui dalam perjalanan. Setiap orang membawa sudut pandang baru dan pelajaran tentang kehidupan, diri kita sendiri, dan dunia sekitar. Hidup sendirian bukan dianggap sebagai kelemahan, tetapi peluang untuk pertumbuhan pribadi dan kemandirian. Marcus Aurelius, seorang filsuf Stoik terkenal,
pernah mengatakan, sangat sedikit yang dibutuhkan untuk membuat hidup bahagia, semuanya ada di dalam dirimu, dalam cara berpikirmu. Keanekaragaman hubungan dalam hidup sendirian membuka ruang bagi kita untuk mengeksplorasi dan berinteraksi dengan berbagai macam orang, memungkinkan kita untuk belajar dan berkembang. Hidup sendirian memungkinkan kita membangun jaringan sosial yang beragam, dari teman, rekan kerja, hingga kenalan baru, yang memperkaya jiwa kita dan memberikan dukungan emosional. Stoikisme mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukanlah dalam memiliki atau dimiliki, melainkan dalam pemahaman dan penerimaan. Hidup sendirian memungkinkan kita untuk memeluk setiap hubungan untuk apa yang dibawanya, bukan untuk mengisi kekosongan dalam hati kita, tetapi untuk memperkaya hidup kita dan orang lain. Dengan cara ini, kita membangun jaringan sosial yang beragam di mana dukungan dan persahabatan tidak terbatas oleh batas-batas biasa. Hidup tunggal dengan cara stoik adalah pengingat akan kebebasan dan kemandirian, menunjukkan kepada kita bahwa kebahagiaan dan kedamaian tidak tergantung pada orang lain, melainkan pada pengendalian dan penyesuaian pikiran dan tindakan kita sendiri. Ini bukan berarti menolak cinta atau kedekatan, tetapi memilih jalan di mana cinta benar-benar bebas, bebas untuk mencintai tidak hanya satu orang, tetapi seluruh umat manusia. No. 12. Kreasi. Dalam filsafat stoik, kita belajar bahwa kebahagiaan dan kebebasan mental datang dari memahami dan mengelola diri kita sendiri, bukan dari kondisi eksternal. Menjadi lajang bukanlah kekurangan, melainkan kesempatan untuk sepenuhnya menggunakan potensi pribadi tanpa gangguan dari tuntutan dan harapan orang lain. Sebagai individu yang lajang, Anda memiliki kebebasan sepenuhnya dalam cara menghabiskan waktu dan energi Anda. Ini tidak hanya penting untuk menemukan makna dan tujuan dalam hidup, tetapi juga penting untuk perkembangan kreatif. Tanpa perlu berkompromi atau bernegosiasi, individu yang lajang dapat sepenuhnya mendedikasikan waktu dan passion mereka untuk menjelajah, mencipta, dan mengejar proyek-proyek serta hobi yang mereka cintai. Dari sudut pandang stoik, ini tidak hanya meningkatkan ekspresi diri dan kreativitas individu, tetapi juga membawa kepuasan dan sukacita yang mendalam dari dalam, seperti yang ditulis oleh Seneca, tidak ada yang kurang terganggu daripada orang yang hidup sendirian dan mengejar tujuan mereka sendiri. Dengan demikian, kemandirian yang ditemukan dalam hidup lajang tidak hanya memungkinkan kita untuk fokus pada pertumbuhan pribadi, tetapi juga memberikan kondisi ideal untuk menumbuhkan bakat dan kreativitas. Dalam ketenangan ruang kita sendiri, kita menemukan suara kita sendiri dan kekuatan untuk mengubah ide menjadi kenyataan. Hidup sendirian secara stoik bukan tentang menolak semua hubungan, tetapi memilih sebuah kehidupan di mana Anda dapat menikmati kebebasan, kemandirian, dan kemampuan untuk belajar dari berbagai hubungan tanpa terikat oleh komitmen yang tetap. Ini memungkinkan kita untuk berkembang lebih sepenuhnya karena, seperti yang diungkapkan oleh Epictetus, hanya ketika kita cukup kuat untuk berdiri sendiri, kita menjadi mandiri dari apa yang ada di luar kita. Kita telah menjelajahi bersama nilai-nilai spiritual yang mendalam yang dibawa oleh hidup sendirian menurut pandangan stoik. Menurut stoikisme, hidup sendirian dipandang sebagai perjalanan yang bermakna menuju kebebasan dan pertumbuhan pribadi. Namun demikian, penting bagi kita juga untuk mengakui beberapa kekurangan dari hidup sendirian, seperti perasaan kesepian dan kurangnya berbagi dan dukungan dari orang-orang yang dicintai selama masa-masa sulit. Stoikisme, dengan saran tentang kesabaran, kekuatan mental, dan mencari kebahagiaan dari dalam, mendorong kita untuk mengembangkan pandangan positif tentang hidup sendirian. Namun demikian, setiap orang juga perlu mempertimbangkan pilihan mereka dengan cermat, menyadari batasan dan kemampuan mereka sendiri untuk mencapai keseimbangan dan kepuasan dalam hidup. Hidup sendirian menawarkan berbagai kesempatan untuk penemuan diri, pertumbuhan, dan membangun kehidupan yang bermakna dengan cara unik kita sendiri. Namun demikian, kita tidak boleh mengabaikan pentingnya terhubung dengan orang lain dan dukungan serta cinta yang dibawa oleh hubungan. Oleh karena itu, dalam mencari kebahagiaan dan kebebasan pribadi, setiap orang perlu menimbang dan memilih jalan yang paling sesuai untuk mereka, bukan hanya berdasarkan prinsip-prinsip stoikisme,
tetapi juga berdasarkan pemahaman yang mendalam tentang diri mereka sendiri dan keinginan sejati mereka. Hidup adalah perjalanan penuh dengan pilihan, dan setiap pilihan memiliki makna tersendiri. Pilihlah jalur Anda dengan bijaksana dan percaya diri, apakah itu melibatkan hidup sendirian atau dengan pasangan. Terima kasih telah bergabung dengan kami dalam eksplorasi filsafat stoikisme ini, dan bagi mereka yang ingin lebih banyak kebijaksanaan dan bimbingan, pastikan untuk memeriksa video yang direkomendasikan yang ditampilkan di layar Anda sekarang. Semoga jalan Anda disinai oleh momen-momen kejelasan, kegembiraan, dan pertumbuhan. Sampai kita bertemu lagi, tetap terinspirasi, tetap tangguh, dan di atas semua, tetap setia pada diri sendiri.